Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu yang lalu kita berpisah dengan salah satu bulan mulia dibandingkan dengan bulan yang lainnya, yakni bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan itu dia meninggalkan yang namanya warisan. Di antara warisan bulan suci Ramadan adalah yang pertama, jagalah spirit keimanannya. Kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan keimanan kita itu sungguh sangat bagus. Keimanan kita itu ya naik tinggi. Dengan iman kita mampu mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Dengan iman kita kerjakan yang namanya qiyamul lail, tadarus Al-Quran, salat berjamaah. Maka selepas bulan suci Ramadan kita harus menjaga yang namanya ya spirit keimanan kita. Jangan sampai iman kita itu semakin turun ya. Dan ciri iman yang turun itu bahwasanya akan terlihat dari malasnya ibadah. Malas datang ke masjid, malas baca Al-Quran, malas qiyamul lail. Kalau sudah seperti itu, kita harus sadar dan harus menaikkan lagi iman kita. Yang kedua, warisan bulan Ramadan adalah jagalah tradisi ibadah kita. Kita ketahui bulan suci Ramadan kemarin ya, kualitas ibadah umat Islam sangat bagus. Ya, baik dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitasnya. Banyak yang istiqomah menjaga salat tahajudnya, qiyamul lailnya, salat tarawihnya, tadarus Qur'annya, zikirnya, sholawatnya. Ya, maka selepas bulan suci Ramadan kita harus juga istiqomah menjaga tradisi ya ibadah kita yang selalu bagus. Kemudian yang ketiga adalah di antara warisan bulan suci Ramadan, jaga kedekatan dan kemesraan kita dengan kitab suci Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan kemarin hubungan kita dengan Al-Quran sangatlah intens, sangatlah dekat, sangat mesra. Kita membacanya setiap hari, kita membacanya, kita menghafalkan ayat-ayatnya,
kita mengkajinya, kita mentadabburinya. Maka selepas bulan suci Ramadan, jaga yang namanya kemesraan, kedekatan kita dengan kitab suci Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari. Kalau kita baca Al-Quran setiap hari, maka Allah akan berikan keberkahan pada hidup kita. Maka Al-Quran nanti akan memberikan syafaatnya kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasul. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang suka membacanya. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang sahih bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, Rasul melewati 3 anak tangga sambil mengucapkan amin, amin, amin. Ketika para sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin, 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 maka para sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada para sahabat, sesungguhnya pada saat aku menaiki anak tangga yang pertama, datanglah malaikat Jibril dan berkata kepadaku, syaqi ya abdun adraka Ramadan falam yukfir lahu. Celakalah seorang hamba yang ketika masuk bulan suci Ramadan, ya dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril. Kenapa orang ini celaka? Karena mungkin ketika datang bulan Ramadan, dia tidak muliakan bulan Ramadan, dia tidak puasa Ramadan, dia tidak qiyamul lail, dia tidak salat berjamaah, dia suka bermaksiat. Akhirnya Allah tidak ampuni segala dosa-dosanya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat aku menaiki anak tangga yang kedua, ya, malaikat Jibril berkata kepadaku, syaqi ya abdun adraka abawaihi ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah, kata malaikat Jibril. Celaka seorang anak yang ketika orang tuanya sudah berusia lanjut, namun Allah tidak memasukkan anak ini ke dalam surga. Kenapa anak ini tidak Allah masukkan ke dalam surga? Karena anak ini anak yang durhaka sama orang tuanya. Bahkan hadirin, pernah ada satu kisah nyata, seorang kakak beradik yang memiliki ayah yang sudah tua. Kata abangnya kepada adiknya, dik, ya, ayah sudah tua. Bagaimana kalau ayah tinggal di rumah adik saja ya? Kata adiknya, nggak bisa bang, saya sibuk dengan bisnis. Kalau gitu ayah tinggal di rumah abang aja ya, kata adiknya. Kata abangnya, apalagi saya dik, saya sibuk banget dengan bisnis, nggak bisa. Kemudian kata kedua-duanya, bagaimana kalau ayah kita masukkan ke panti jompo? Nah, ini adalah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Memangnya waktu kecil siapa yang mencari rizki untuk mereka? Seorang ayah rela berpanas-panasan, berhujan-hujanan, rela mencari uang tambahan kerja lembur untuk anak-anaknya. Ya, jadi jangan sampai kita masukkan orang tua kita ke panti jompo. Rawatlah mereka saat mereka sudah tua. Ya, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat aku menaiki anak tangga yang ketiga, ya, malaikat Jibril berkata kepadaku, celakalah seorang hamba yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak membaca salawat kepadaku.
Makanya kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita langsung membaca salawat, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Atau yang lebih komplit lagi adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, limpahkanlah salawat, keselamatan, keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, marilah ya kita sering membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah itu agar kita diberikan keistiqomahan. Istiqomah artinya adalah teguh pendirian, ya, konsisten. Ya, orang-orang yang istiqomah itu dia tahu suatu ilmu dan dia mengamalkannya, itu baru istiqomah. Orang yang tahu misalkan keutamaan salat berjamaah dan dia terus-menerus menjaga salat berjamaah, tidak pernah dia tinggalkan, maka dia adalah orang yang istiqomah. Orang yang tahu dia tentang keutamaan bakti sama orang tua, kemudian dia bakti sama orang tuanya terus, maka dia orang yang istiqomah. Orang yang tahu tentang keutamaan dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, dia terus dekat dengan Al-Quran, hafal ayat-ayat dan baca Al-Quran, maka dia orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah, insyaallah akan Allah wafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna auladana wa talamidana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'al min ahli su'al dayr. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idhukum
la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salam.